Nah, selanjutnya, eh setelah lo membentuk diri lo dalam bentuk konsep diri dan sebagainya, ini dari tadi kayak gue perhatiin gue gambar ini mulu ya. Ya boleh lah gitu. Setelah lo membentuk segala macem, sebenarnya ada satu hal yang gampang ya untuk membantu lo sangat sangat membantu lo membentuk konsep diri yang oke, yang akhirnya bisa benar-benar lulus. Salah satunya adalah membangun lingkungan. Oke? Kenapa? Karena faktor lingkungan tuh kan tadi gue bilang bahwa faktor lingkungan tuh besar banget pengaruhnya. Kalau gitu, untuk menghadapi SNMPTN dalam sekitar 6 sampai 8 bulan ke depan, ya, ini tergantung lo dengerin ini kapan sih. Ya, ini kira-kira seginilah ya. Coba lo ciptakan lingkungan yang positif yang mendukung lo untuk lulus. Oke? Bilang sama orang tua lo bahwa lo butuh lingkungan yang mendukung. Kalau gitu, apa lingkungan yang mendukung? Kalau bisa TV dikurangin. Ya nggak usah terlalu banyak libur sana sini yang repot. Ya liburan penting, rekreasi itu penting, cuman jangan sampai repot-repot. TV dikurangin, radio, supaya rumah juga nggak, ya bisa mungkin nggak berisik lah gitu loh. Kemudian lo juga harus punya privasi, ya privacy untuk belajar nih, untuk ya sendirian belajar serius dan sebagainya. Pokoknya bikin lingkungan. Berikutnya apalagi lingkungan, lingkungan yang pengaruh apa sih? Gini, ketika kita belajar, sebisa mungkin lo fokusnya adalah pelajarannya. Adalah apa yang lo, kalau misalnya lo belajar multimedia, ya udah fokusnya berarti komputer dan multimedianya. Sebisa mungkin nggak ada suara lain. Sebisa mungkin daerah sekitar lo kosong, nggak terlalu rame, ada visual orang gerak sana sini, TV nyala kedap kedip dan sebagainya. Nggak, sebisa mungkin fokus yang geraknya itu ke sini. Karena otak kita cara kerjanya itu pasti gitu. Kalau ada distraction, ada gangguan suara lain, ada gangguan orang gerak sana sini, itu kita tuh terganggu terus. Jadi fokus ya, itu penting. Jadi sebisa mungkin dalam belajar tuh gitu. Kemudian juga di keluarga minta untuk oke, lingkungan yang mendukung. Berikutnya yang paling ngaruh menurut gue adalah teman-teman. Ini ngaruh banget. Coba lo berteman sama teman-teman yang memang mendukung. Artinya apa? Mereka satu kepentingan, sama-sama pengen lulus gitu. Ya, benar-benar sama-sama lagi berkepentingan pengen lulus gitu. Istilah namanya apa? Istilahnya tuh teman seperjuangan lah. Gue dulu punya ada 4 orang lah, temen gue, temen deket banget ya, temen deket banget waktu SMA, yang targetnya emang kita mau lulus. Ini semuanya pengen lulus ITB waktu itu. Nah, secara satu kelas besarnya itu gue di bimbel dulu ada 20 orang lah. 20 orang satu kelas di bimbel yang memang targetnya lulus. Ini teman dekat gue ya 4 orang. Nah, di pertemanan gue ini itu luar biasa canggih. Kenapa? Karena dengan berteman dengan di lingkungan yang semuanya pengen lulus, sama-sama dengerin materi yang sama, semua kalau bisa juga dengerin kayak gini nih. Jadi akhirnya apa? Membentuk lingkungan itu tadi. Lingkungan itu kan nggak sifatnya fisik. Lingkungan juga bisa membentuk lingkungan psikologis. Artinya apa? Ketika teman-teman lo juga bilang ya saling mendukung, ya ada dukungan dari teman-teman lo, saling ngingetin, udah ayo inget, udah jangan santai gini gini gitu, ayo coba lo jangan, kalau ketika lo lagi down ada yang ngingetin untuk ayo balik, udah jangan jangan cepet nyerah, ayo bangun 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 misalnya gitu. Nah, ini tuh penting banget. Gue 4 orang ini akhirnya kita bertiga di TB, 1 orang di UI ya. Nah, inilah tim gue yang dulu sangat-sangat gue hargain banget karena kita belajar bareng, kita saling ngajarin, kita sharing segala macem dan luar biasa lah, hebat lah. Dan di sini gue peringkat 25 dari 400.000 peserta. Di temen gue di sini juga ada yang peringkat sekitar 37-an kalau nggak salah. Jadi emang prestasinya akhirnya luar biasa dari gue yang cuma ranking 40 di kelas gitu ya. Akhirnya bisa kayak gini gitu. Karena itu tadi ada lingkungan yang saling mendukung, terutama dari teman-teman. Akhirnya apa? Mereka nggak lagi ngajak main-main, mereka serius. Karena biasa teman-teman yang biasa nongkrong-nongkrong, oh ya sekarang ya belajar juga.
sharing juga banyak. Kita juga wah target waktu itu kita banyak-banyakan ngerjain soal, kita bikin kompetisi di antara kita sendiri, banyak-banyakan ngerjain soal dan sebagainya gitu. Luar biasa, jadi hasilnya emang keren banget. Nah jadi jangan lupa menciptakan lingkungan dari keluarga. Lingkungan itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat psikologis atau sosial gitu ya. Lingkungan keluarga lo, lingkungan teman-teman lo, ya. Jangan lupa bentuk ini untuk mendukung lo lulus. Terutama menurut gue yang paling berpengaruh teman. Kurangin main, bukan berarti main nggak boleh ya. Main tuh penting, tapi usahain mainnya nggak membuat lo capek. Olahraga penting, seminggu sekali kita, ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus kemudian apa ya, gue tulis aja di sini, lingkungan temen-temen itu yang berguna banget yang gue dulu ngerasa ya olahraga, kan udah gue pernah bilang kan olahraga tuh banyak banget ngebantu. Kemudian juga untuk main, kalau main itu main-mainnya jangan yang terlalu capek, ngobrol aja, ngobrol ambil bercanda, ngobrol ambil bercanda-bercanda yang cerdas. Udah jangan gosip-gosip yang aneh-aneh lagi, udah ngobrol yang cerdas, bercanda-bercanda yang cerdas, apa kayak ide-ide ini itu segala macam. Biasanya kalau di ngobrol itu di dunia ide, gini nih, menghayal. Nah nanti nanti di bagian berikutnya gue akan bicara nih tentang menghayal, bareng-bareng menghayal tentang bagaimana nanti lo kuliah di UI, di ITB, di UGM atau di mana gitu ya, bareng-bareng yang punya tujuan yang sama sebagainya, ide-ide ini itu segala macam itu juga sangat ngebantu. Oke, terus kemudian belajar bareng serius ya. Cuman jangan lupa ada aturan-aturan nih, jangan pernah ada waktu nganggur atau udah ngalor ngidur kemana-mana, itu paling penting. Karena kalau udah mulai ngalur ngidul lah udah repot ya. Belajar bareng ini penting untuk sharing. Sharing, kenapa sharing? Karena ngajar membuat lo makin jago. Ngajar materi-materi tertentu membuat lo makin jago. Oke? Jangan lupa, karena ngajar memastikan bahwa lo bener-bener ngerti suatu materi. Nah, apalagi kalau misalnya sama-sama nih dengerin Expedia juga gitu, sama-sama dengerin, kita dapat satu materi, jadi sharingnya enak. Kalau ada yang nggak ngerti, ya udah bisa saling sharing. Oke? Nah, jadi untuk bab ini konsep paling penting adalah konsep diri. Membentuk konsep diri berarti membentuk pikiran lo sendiri. Membentuk pikiran lo dengan bantuan berbagai macam diet pikiran dan sebagainya, dan salah satunya adalah membentuk lingkungan juga untuk mendukung lo lulus SNMPTN. Oke? Itulah kira-kira di bab ini.